semua, perkenalkan nama saya Oktavia Anggraini dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu contoh analisis data menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, contoh yang saya berikan di sini adalah sebuah kasus penelitian bagaimana pengaruh suhu dengan notasi S terhadap kadar selulosa pada ampas tebu. Ada perlakuan suhu yang terdiri dari 5 taraf, yaitu 100, 110, 130, dan 140 derajat Celcius. Kemudian, dari perlakuan tersebut ada variabel tetap, di mana penelitian yang dilakukan dalam waktu proses selama 1 jam dengan jenis larutan pemasak NaOH 5%. Kemudian perbandingan larutan dengan bahan 15:1 V per B dengan kecepatan pengadukan 150 rpm. Nah, di sini saya ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kadar selulosa. Dalam hal ini, rancangan acak lengkap harus dalam keadaan homogen. Di sini saya sudah menyiapkan data selulosa, yaitu dengan perlakuan masing-masing mulai S10 sampai S140. Dalam hal ini, S adalah suhu. Di sini saya menggunakan 2 perulangan saja untuk mempermudah pemahaman. Untuk mengisi jumlah, yaitu sama dengan sum semua data, enter. Untuk mencari rata-rata, yaitu sama dengan average blok semua perulangan, enter. Lalu kita klik blok 2 data, jumlah dan rata-rata. Kita drag ke bawah. Nah, sudah. Untuk mencari total kuadrat, yaitu sama dengan sum blok semua perulangan 1, enter. Untuk rata-rata sama dengan average blok pada ulangan 1, lalu enter. Setelah itu kita drag lalu drag ke kanan. Nah, seluruh data ini semua kita sudah diketahui. Nah, kemudian bagaimana melakukan analisis dengan Excel? Dalam Excel sudah disediakan untuk menganalisis RAL. Hal ini adalah analisis ovarian dengan menggunakan menu di bagian data. Lalu ada di pojok kanan itu data analisis. Jika Anda belum install, bisa cek video saya sebelumnya. Kemudian pada data pilih data analisis, lalu klik single factor, lalu OK. Nah, untuk input rex kita hapus dulu. Kita isi dengan semua mulai dari perlakuan sampai perulangan
1 dan 2. Lalu by rows. Lalu jangan lupa untuk klik centang pada tabel bahwa kita letakkan kolom perlakuan pertama untuk outputnya. Pilih ruang yang kosong. Kita oke. Bentar ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat deskripsi hasilnya dari masing-masing data bahwa perlakuan suhu itu dilakukan masing-masing berjumlah 2 perulangan, dan untuk jumlah dan rata-rata untuk perlakuan S11 S100 yaitu jumlahnya 111,8 kan sama. Terus untuk rata-rata juga sama. Lalu bagaimana data ovariannya ini adalah sumber keragaman atau SK. Lalu di sini kita isi JK atau jumlah perlakuan. Mohon maaf, jumlah kuadrat. Lalu di sini derajat bebas atau DB. Di sini yaitu kuadrat tengah atau KT. Di sini yaitu F hitung. Di sini adalah flow dan di sini adalah F tabel 15 derajat, 5%. Tabel 5% ini untuk menentukan apakah perlakuan berpengaruh atau tidak, cukup hanya dengan 5%. Untuk melakukan uji lanjut nanti kita bisa melihat bahwa dalam itu lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter atau variabel yang diamati. Dalam hal ini suhu berpengaruh terhadap kadar selulosa yang dihasilkan dari proses bleaching serat ampas tebu. Nah, di sini adalah hasil yang diperoleh dari hasil analisis dengan menggunakan data analisis. Tetapi saudara harus perlu juga memahami bagaimana data-data ini dihasilkan secara manual. Nah, data ini kita cari secara manual. Bagaimana ini dihasilkan. Namun sebelumnya yang perlu kita hitung adalah bagaimana total kuadratnya. Nah, di sini untuk mencari total kuadran, saya sudah menyiapkan formulasi. Kita blok, Ctrl C, atau kita bisa menentukan secara sama dengan klik ini, tik D14 dikuadratkan per
konstanta, blok kedua data, tutup kurung, enter. Mohon maaf salah. Sama dengan Ctrl V, enter. Setelah kita menentukan total kuadran, selanjutnya kita menghitung total JK total. Nah, di sini saya sudah menuliskan formulasi-formulasi untuk menghitung semua data di ovarian. Kita mulai dari JK total dengan notasi sama dengan S sum SKI, lalu blok semua data mulai dari B9 sampai C13, tutup kurung, dikurangi total kuadran sama dengan, nah data di JK total sama secara otomatis atau menggunakan data analisis di Excel itu sama hasilnya. Lalu kita menghitung keragaman di perlakuan dengan cara sama dengan sum SKI, lalu blok D9 sampai D13, lalu tutup kurung per konstanta C8 sampai B8 sampai C8, tutup kurung, dikurangi B18 sama dengan, nah di sini hasilnya juga sama. Nah, selanjutnya kita menghitung JK galat dengan cara sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan, enter. Nah, hasilnya juga sama kan. Selanjutnya kita menghitung DB total dengan cara count sama dengan konstanta B9 sampai C13, tutup kurung, dikurangi 1, hasilnya 9. Samakan sama atasnya, lalu kita mencari dengan cara sama dengan konstanta, kita blok data pada A9 sampai A13, tutup kurung, dikurangi 1, hasilnya 4. Lalu untuk mencari DB galat dengan cara sama dengan
DB total dikurangi dengan DB perlakuan sama enter sama dengan 5 sama kan. Selanjutnya kita menghitung kuadran tengah perlakuan dengan cara sama dengan jika perlakuan per DB perlakuan sama dengan, lalu untuk menghitung KT pada galat yaitu sama dengan jika galat dibagi dengan DB galat. Enter. Nah, selanjutnya kita menghitung F hitung dengan cara KT perlakuan dibagi sama dengan KT perlakuan per KT galat sama dengan 5. Setelah itu kita menentukan F tabel pada 5%. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan F inverse 0,05 kita blok C, pada C itu tutup kurung, enter. Oh, mohon maaf, enter. Nah, di sini hasilnya sama. Lalu untuk F tabel 1% kita menghitungnya caranya sama, yaitu sama dengan F inverse 0,01 dibanding dengan ini tutup kurung, enter. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh nyata atau sangat nyata ini sebenarnya apabila nilai F hitung di sini apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5%. Tetapi lebih kecil dari F tabel 1%. Itu artinya perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel atau respon yang diukur, tetapi apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, dia berarti berpengaruh sangat nyata. Dari perlakuan yang lebih seperti itu, untuk mempermudahkan sebenarnya ini bisa kita buat formulasinya dengan menggunakan fungsi if, yaitu dapat dilihat dari sama dengan if F hitung mohon maaf, lebih kecil lebih kecil dari ini NS.
E41 lebih kecil dari H41 H1 titik koma detik bintang 1 koma bintang 2 tutup kurung enter. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, itu artinya berpengaruh sangat nyata sama adanya. Kesimpulan dengan analisis data statistik data analisis, jika apabila lebih kecil dari 5% maka ia berpengaruh nyata, dan tetapi lebih kecil dari R tabel 1% itu artinya perlakuan berpengaruh terhadap dari analisis varian ANOVA ini. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa dari pelakuan yang akan diuji, dalam hal ini pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa, ternyata hasilnya itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosa. Mohon maaf, memberikan pengaruh sangat nyata terhadap perubahan daripada kadar selulosa yang sangat nyata. Dari ANOVA ini hanya itu yang bisa kita simpulkan, tetapi di dalam penelitian kita akan perlu melakukan yang namanya memberi suatu rekomendasi dari semua itu. Lalu kita melakukan uji lanjutan. Sebentar. Ini belum menjawab karena yang namanya ada suatu rekomendasi yang harus kita harapkan untuk menentukan perlakuan, di mana yang berbeda dengan perlakuan yang mana itu perlu ya namanya uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda rata-rata ini ada yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dengan menguji dengan cara kita mencari BNT-nya. Di sini formulasinya kita udah tulis, lalu tinggal kita copy untuk mempercepat. Di sini sama dengan Ctrl V, enter. Oh, mohon maaf. Di sini ganti titik koma. Untuk mencari ini yaitu sama dengan T inverse 0,05 per 2 enter. Selanjutnya ini kita menggunakan sama dengan SQRT 2 dikali Kattegalat dibagi 2.
Nah, setelah saya coba perkalikan antara ini sama ini, itu hasilnya sama dengan BNT. Untuk selanjutnya kita mencari perlakuan dan rata atau mencari selisih dari semua data. Dengan cara sebelumnya kita urutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil dengan cara blok semua data perlakuan dan blok semua data, lalu klik data, sort, kita pilih rata dari yang besar ke yang terkecil. Oke. Nah, di sini sudah urut mulai dari 64 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari selisih S140, S130, S120, S110 dan S100 dengan cara formulasi sama dengan S140 F4 untuk mempercepat pengurangan, dikurangi S130, enter. Nah, kita lihat 0,36 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 2,12. Ternyata di sini lebih kecil. Kita tulis NS. Lalu data kedua. Nah, di sini 4 lebih besar dari BNT. Jadi ini bintang. Kalau ini sudah bintang, pasti ke bawahnya juga bintang. Kita drag saja. Ya, udah. Untuk data selanjutnya yaitu sama dengan S130 F4 dikurangi S120, enter. Nah, ini dengan data BNT lebih besar, jadi ini kita kasih bintang dan ke bawah, kita drag ke bawah, pasti hasilnya bintang semua. Untuk data selanjutnya yaitu sama dengan S120 F4 dikurangi 100 S110, enter. Nah, di sini datanya 0,15 dengan BNT lebih kecil. Jadi di sini kita nulis NS. Selanjutnya kita drag ke bawah dan hasilnya lebih besar. Jadi kita ditulis ini bintang. Dan selanjutnya kita tulis di sini sama dengan ini dikurangi dengan ini, enter. Hasilnya lebih besar. Kita tulis di sini bintang. Nah, selanjutnya kita menentukan notasi dengan cara misalkan di sini kita tulis A, kita blok yang menghasilkan NS, kita beri warna kuning. Nah, NS di A itu berjumlah 1. Kita tulis notasinya. Maaf. Di sini A, di sini juga A. Lalu B, di sini B. B tidak ada NS, jadi di sini tetap kita tulis A, dan di sini C. C ada 2. Mohon maaf, ada 1. Kita beri warna. Di sini C, C, C. Nah, hasil dari rata lebih besar ke lebih kecil yaitu A, C, C, C. Selanjutnya kita mencari bukan uji rata plus BNT. Sebelumnya kita mencari rata selisih dengan cara
rata kita buat dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya kita mencari rata plus BNT dengan cara di ratanya kita mulai dari yang terkecil ke yang terbesar dengan cara blok perlakuan dari rata, pilih data, sort. Di sini kita isi dengan rata. Mohon maaf. Kita pilih kecil ke yang terbesar. Oke. Selanjutnya kita dengan rumus sama dengan rata 1 dikali BN ditambah BNT. Nah, BNT di sini kita beri F4 karena sebagai penambah tetap. Kita enter. Lalu 5,52 lebih besar dari 60, lebih kecil dari 60. Jawabannya iya. Jadi di sini kita beli notasi NS. Oh, mohon maaf. Di sini kita beri notasi A. Lalu ini lebih kecil dari ini. Ya, kita beri notasi A. Lalu ini dengan ini A. Selanjutnya kita belok. Nah, 62 dengan ini apa lebih kecil atau lebih besar? Di sini lebih besar, jadi di sini tidak ada B. Lalu ke bawahnya. Ini sama ini lebih besar, juga kita isi A. Nah, di sini 66 sama 64 itu lebih besar dari 64. Kita isi C. Sini juga C. Nah, di sini di data lebih kecil ke lebih besar itu notasinya A, C, C. Di sini berbanding terbalik dengan dari yang besar ke yang terkecil. Untuk menyesuaikan kita ubah C kita ganti dengan A. Dan A kita ganti dengan C. Nah, hasilnya sama bukan? Selanjutnya ini BNJ sudah saya tuliskan rumusnya di samping. Nah, di sini tuh sama dengan BNT, cuma berbeda yaitu dengan tabel. Untuk kita mencari QA ini, kita lihat tabel. Di sini perlakuannya yaitu 5,5. Kita lihat pada tabel. Kita pilih antara ininya 5 dan ininya 5, yaitu ini kita copy. Sini kita Ctrl V. Bentar. Nah, ini yaitu sudah. Selanjutnya kita mencari ini dengan cara sama dengan. Nah, untuk kita mencari SQRT itu rumusnya sudah saya berikan di samping. Kita copy saja. Untuk mempercepat perhitungan. Sama dengan Ctrl V.
selanjutnya enter. Untuk ini yaitu sama dengan ini dikali dengan ini, hasilnya ini. Selanjutnya untuk mencari nilai selisih, kita mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita blok dulu rata dan perlakuan, lalu pilih data, sort, pilih by rata. Di sini mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Selanjutnya kita mencari selisih antara S140 sampai S100 dengan formulasi sama seperti yang dilakukan di BNT tadi, dengan cara formulasi sama dengan ini dikurangi ini F4 dikurangi dengan ini, enter. Nah, 0,505 lebih kecil dari BNJ. Jadi di sini kita nulis NS. Lalu di bawahnya ini sama ini lebih besar. Jadi di sini kita tulis bintang. Nah, kita sudah menghasilkan bintang. Pasti di bawahnya juga bintang. Kita drag saja ya. Maaf. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari selisih antara S130 sampai S100 dengan cara sama dengan S130 dikurang F4 dikurangi S120, enter. Hasilnya 3 lebih besar, jadi sini bintang. Kita drag karena pasti bawahnya juga bintang. Maaf. Sudah, selanjutnya kita mencari di sini sama dengan S120 dikurang F4 dikurangi S110, enter. Nah, ini sama ini lebih kecil. Kita tulis NS. Lalu kita drag ke bawahnya. Nah, hasilnya yaitu lebih besar. Kita kasih bintang. Selanjutnya di sini sama dengan ini dikurangi ini, lebih besar. Kita beri notasi S. Selanjutnya kita tentukan notasi dari semua dari data-data ini. Kita tulis di sini A. A ada 1. Kita beri warna. B tidak ada, dan sini C. Kita beri warna. Oh, mohon maaf, ini tadi bintang C. Di sini sudah A ada 2. Mohon maaf, A ada 1, B tidak ada, dan C ada 1. Kita tulis di sini. Sini A. Oh, mohon maaf, salah. Di sini A, ini A, dan ini C, ini C, dan ini C. Selesai. Selanjutnya kita mencari dancan. Sebelum kita mencari nilai dancan, kita isi dulu nilai di dalam kotak ini dengan cara saya sudah menyiapkan tabel dancan. Itu kan 5 dengan 5. Kita blok saja. Data ini sampai ini. Kita Ctrl C. Mohon maaf. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Lalu
di sini, kita taruh di sini. Untuk mengubah kolom menjadi baris dengan cara ini, kita klik, kita transpose, pilih ini, lalu transpose. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai SY dengan cara ini, kita copy untuk mempermudah perhitungan. Sama dengan Ctrl V, Enter. Nah, selanjutnya untuk mencari RP itu, nilai tabel dibagi dengan nilai tabel dikali nilai transpose dengan cara sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, nilai transpose ini menjadi nilai tetap perkalian semua data pada tabel. Kita beri F4, Enter. Lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai dan kan. Di sini ini berbeda jauh dengan dari data-data sebelumnya. Kita mencari selisih ini dan melihat dari data tabel ini dengan cara sini sama dengan ini di F4 dikurangi ini, Enter. Nah, 0,505 lebih besar dari data pertama atau lebih kecil. Di sini datanya lebih kecil, jadi kita tulis NS. Kita drag ke bawah. Data kedua sama data kedua di sini lebih besar. Kita beri tanda bintang. Dan pasti di bawahnya juga bintang. Kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari data di S120 sama dengan F4. Mohon maaf salah. F4 dikurangi S100, Enter. Nah, di sini ini kita ambil dari data pertama. Di sini datanya lebih besar. Kita select saja. Lalu di sini sama dengan ini F4 dikurangi ini, Enter. Datanya sama data pertama lebih kecil. Jadi di sini NS. Untuk data kedua lebih besar, kita beri bintang. Lalu yang terakhir sama dengan ini dikurangi dengan ini, Enter. Nah, data ini sama data pertama lebih besar, kita notasikan dengan bintang. Lalu kita mencari notasi atau kita memberi notasi. Di sini kita kasih A. Kita beri warna dulu. Ini kita kasih C. Lalu kita tulis di sini A C sama dengan notasi sebelumnya. Kesimpulan dari data tersebut yaitu pengaruh suhu S140 S130 berbeda nyata dengan suhu S120, S110 dan S100 derajat Celcius. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.